Halo Gan, ketemu lagi dengan channel Japrel Supriyadi. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Gan. Semoga Agan sehat, lancar rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Selamat mendengarkan. Ia terbang di hadapan sang pemakan jiwa dan berlutut dengan satu kaki. Aku Mo Yuan, bawahanmu, dan aku memberi hormat kepadamu, tuanku. Para leluhur bangsa ilahi menindasku di sini. Kebencian ini tak terdamaikan. Aku akan membantumu dan menghancurkan bangsa ilahi sepenuhnya. Soul Devourer menatap Mo Yuan, sekilas terkejut di matanya sebelum berubah antusias. Mo Yuan. Saat itu, aku adalah komandan jiwa iblis terkuat di bawah komandoku. Aku tak pernah menyangka kau masih hidup. Denganmu di sini, aku bahkan lebih kuat. Ia berbalik dan berteriak kepada semua roh iblis. Semua roh iblis, dengarkan. Segera bubarkan diri ke seluruh surga keenam dan tangkap semua biksu yang masih hidup. Siapapun yang melawan akan dibunuh tanpa ampun. Siapapun yang menyerah akan diampuni, tetapi harus menjadi budakku. Ya, Tuan, ratusan ribu jiwa iblis dan pembudidaya iblis berteriak serempak, suara mereka mengguncang langit. Setelah itu, jiwa-jiwa iblis melonjak keluar dari Nine Nether Abyss bagaikan gelombang hitam dan menyebar keluar dari Divine Capital. Beberapa roh iblis terbang menuju pegunungan di timur, beberapa menuju padang rumput di barat, dan beberapa menuju lautan di selatan. Seluruh langit keenam langsung diselimuti bayangan hitam. Sang pemakan jiwa berdiri di tepi 9 jurang Nether, memandangi pasukan jiwa iblis yang pergi, senyum kejam muncul di sudut mulutnya. Ia menatap kodeks kurban di tangannya, matanya dipenuhi keserakahan. Kekuatan kodeks kurban lebih dari sekadar melepaskan roh-roh jahat. Setelah aku sepenuhnya menguasai surga keenam, aku akan perlahan-lahan mempelajari rahasia kodeks ini. Saat itu, aku akan mampu melawan bahkan yang terkuat dari dimensi yang lebih tinggi. Kedua tetua Wushuang berdiri di belakang sang pemakan jiwa, menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan senyum menyanjung. Yang mulia bijaksana, dengan 200.000 jiwa iblis dan puluhan ribu pembudidaya iblis ini, surga keenam akan segera menjadi milikmu. Ketika saatnya tiba, kau akan menjadi satu-satunya penguasa surga keenam. Soul Devourer tidak berkata apa-apa, hanya menatap ke langit. Pada saat itu, langit telah diwarnai hitam pekat oleh energi iblis hitam. Sinar matahari tak lagi mampu menembus awan, dan seluruh langit keenam jatuh ke dalam kegelapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sumber kegelapan ini tidak lain adalah Nine Nether Abyss, dan tidak lain adalah Soul Devourer yang memegang kitab pengorbanan. Di kejauhan, para pendeta yang bersembunyi di reruntuhan ibu kota suci melihat roh-roh jahat di seluruh langit, mata mereka dipenuhi rasa takut dan putus asa. Mereka tahu bahwa bencana yang lebih brutal telah menimpa surga keenam. Chen Ping dan Wu Hao menatap langit keenam yang gelap gulita dengan ekspresi serius. Sudah berakhir, Sixth Heaven. Sudah berakhir. Wu Hao menatap energi iblis hitam dari surga keenam, matanya penuh keputusasaan. Tiba-tiba ia memuntahkan seteguk darah dan jatuh lemas. Yang mulia, Chen Ping buru-buru menopangnya dan memeriksa napasnya, hanya untuk mendapati napasnya begitu lemah hingga hampir tak terasa. Dia menjadi cemas dan cepat-cepat mengambil pil penyembuh dari tangannya, ingin memberikannya kepada Wu Hao, tetapi yang disentuh ujung jarinya adalah botol obat kosong. Pil itu telah habis digunakan pada perkelahian sebelumnya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Chen Ping menatap wajah pucat Wu Hao, hatinya dipenuhi kecemasan. Pada saat ini, Wu Hao tiba-tiba membuka matanya dan menggenggam tangan Chen Ping dengan lemah. Chen Ping, aku tahu, ada tempat yang bisa menyelamatkanku. Di mana? Katakan padaku. Chen Ping bertanya dengan tergesa-gesa. Di sebelah timur lembah awan, ada ruang rahasia di sana, bahkan jika seorang kultivator iblis datang tepat di depannya, dia tidak akan bisa menemukannya. Suara Wu Hao terputus-putus,
dan setiap kata yang diucapkannya membutuhkan usaha yang besar. Di tempat ini, ada sekte Raja Obat. Master Sekte adalah mantan tabib kekaisaran kerajaan ilahi. Hanya dia yang bisa menyembuhkan lukaku. Chen Ping sangat gembira dan segera membantu Wu Hao berdiri. Oke. Ayo kita pergi ke lembah Yunwu sekarang. Dia menggendong Wu Hao di punggungnya lagi dan menuju ke lembah Yunwu di timur. Tetapi pada saat ini, puluhan pembudidaya iblis tiba-tiba muncul, dan setelah melihat Chen Ping dan Wu Hao, mereka langsung menjadi bersemangat. Tangkap mereka, Tuhan akan memberimu hadiah besar. Seorang jenderal iblis berteriak dan memimpin anak buahnya untuk mengejar Chen Ping dan Wu Hao. Melihat ini, Chen Ping menggendong Wu Hao di punggungnya dan berjalan terhuyung-huyung melewati pegunungan dan hutan. Luka Wu Hao masih berdarah, dan cairan hangat membasahi punggung Chen Ping. Setiap langkah terasa seperti menginjak ujung pisau. Ia harus menghindari para kultivator iblis yang mengejarnya dari dekat, dan melindungi Wu Hao yang tak sadarkan diri di punggungnya. Sebagian besar kekuatan spiritualnya telah terkuras habis dalam pertarungan sebelumnya, dan saat ini ia hanya bisa mengandalkan obsesinya untuk menopang dirinya. Jangan lari. Menyerah saja dan aku akan mempercepat kematianmu. Raungan komandan iblis terdengar dari belakang, dan energi iblis hitam menyebar di hutan seperti ular berbisa. Beberapa bilah iblis tajam melesat melewati bahu Chen Ping dan menghancurkan batang-batang pohon di dekatnya hingga berkeping-keping. Chen Ping menggertakkan giginya dan tidak berani menoleh ke belakang. Ia hanya berusaha sekuat tenaga untuk mengalirkan sisa kekuatan spiritualnya dan mempercepat langkahnya. Lembah Yunwu ada di depan, tetapi para pembudidaya iblis semakin dekat. Ia hampir dikepung, dan hatinya perlahan tenggelam. Apakah ia benar-benar akan mati di sini hari ini? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar raungan binatang buas yang memekakkan telinga dari samping. Lebih dari 10 biksu Bisman berpakaian kulit binatang dan memegang tombak tulang bergegas keluar dari hutan lebat. Pemimpinnya adalah seorang kultivator beruang yang kekar, ditutupi bulu coklat tebal. Tombak tulang di tangannya berkilau dengan cahaya dingin yang tajam. Ia berteriak kepada para kultivator iblis, sekelompok anak iblis pengecut, beraninya kalian berkeliaran di wilayah suku binatang buasku. Dia dari suku binatang. Chen Ping terkejut sekaligus gembira, dengan secercah harapan di matanya. Wajah sang jenderal iblis menggelap ketika melihat manusia binatang itu. Beraninya kau, manusia binatang bodoh, menghalangi jalan kami. Bunuh mereka. Puluhan pembudidaya setan segera mengubah arah dan menerkam ke arah pembudidaya binatang. Pemimpin beruang itu meraung marah dan menyerbu ke depan terlebih dahulu, lalu menusukkan tombak tulang dengan ganas ke dada seorang pembudidaya iblis. Sang kultivator iblis buru-buru menggunakan bilah sihirnya untuk melawan, tetapi dengan suara dentang yang nyaring, bilah sihir itu terlempar oleh tombak tulang. Sebelum kultivator iblis sempat bereaksi, ia ditendang ke tanah oleh pemimpin beruang, dan tombak tulang itu menembus tenggorokannya. Membunuh. Pendeta binatang lainnya juga melancarkan serangan. Para biksu serigala itu lincah dan bergerak di antara para pembudidaya iblis bagaikan hantu. Pisau tulang di tangan mereka terus-menerus merenggut nyawa para pembudidaya iblis. Para pembudidaya rubah melepaskan ilusi, membuat para pembudidaya iblis kebingungan dan menciptakan celah bagi rekan-rekan mereka untuk menyerang. Untuk sesaat, hutan dipenuhi dengan kilauan pedang dan golok, auman binatang buas, dan jeritan para pembudidaya iblis. Chen Ping tahu bahwa para pembudidaya binatang sedang mengulur waktu untuk mereka. Ia menarik napas dalam-dalam dan berteriak kepada ketua suku beruang, "Terima kasih, saudara-saudara. Kami punya urusan penting, jadi kutitipkan para pembudidaya iblis ini kepadamu." Pemimpin suku beruang itu meliriknya, menyeringai, memperlihatkan taringnya yang tajam. "Rekan Taois Chen, silakan saja. Selama kami masih bernapas, kami tidak akan membiarkan makhluk-makhluk iblis ini mengejarmu. Ingat, tetaplah hidup."
Kami akan menata ulang surga ke-6 dan menghancurkan para kultivator iblis ini di masa depan. Semuanya terserah padamu. Jelaslah bahwa pemimpin suku beruang mengenal Chen Ping dan Wu Hao, jadi dia muncul untuk membantu. Namun, ia juga tahu bahwa surga ke-6 sekarang adalah dunia para kultivator iblis. Jika ia tiba-tiba muncul untuk membantu Chen Ping, hasil akhirnya hanyalah kematian. Mata Chen Ping langsung menjadi basah. Dia mengangguk berat, tanpa ragu-ragu, menggendong Wu Hao di punggungnya, dan berlari menuju lembah Yunwu. Ia tak berani menoleh ke belakang, sebab ia tahu setiap kali ia menoleh ke belakang, rasa bersalah di hatinya akan bertambah. Para pembudidaya binatang itu bisa saja tidak ikut campur dan bersembunyi. Tetapi demi menyelamatkan diri, mereka memilih bertarung sampai mati dengan para pembudidaya iblis yang haus darah. Suara pertarungan di belakangnya semakin lama semakin intens, dan kadang-kadang teriakan para pendeta binatang dapat terdengar, masing-masing teriakan menghantam jantung Chen Ping seperti palu godam. Dia mengepalkan tangannya, kukunya menancap dalam di telapak tangannya, dan darah menetes dari sela-sela jarinya. Diam-diam ia bersumpah dalam hatinya, aku, Chen Ping, tidak akan pernah melupakan kebaikan yang kau tunjukkan kepadaku hari ini. Cepat atau lambat, aku akan membuat para kultivator iblis ini membayar 2 kali lipat hutang darah mereka kepadaku. Setelah berlari dalam waktu yang tidak diketahui, Chen Ping akhirnya melihat garis besar lembah Yunwu. Pintu masuk lembah diselimuti awan dan kabut, dan jejak fluktuasi spasial dapat terlihat samar-samar. Itulah teknik spasial terlarang yang disebutkan Wu Hao. Dia merasa lega, mempercepat langkahnya, dan membawa Wu Hao ke pintu masuk lembah. Pada saat ini, suara pertarungan di belakangnya tiba-tiba berhenti. Tubuh Chen Ping membeku. Ia perlahan berbalik dan melihat bahwa di hutan lebat di kejauhan, energi iblis hitam telah menghilang, hanya menyisakan tubuh lebih dari 10 pembudidaya binatang tergeletak di tanah. Tubuh pemimpin beruang itu dipaku di pohon besar, dengan tombak tulang tertancap di dadanya, tetapi matanya masih terbuka lebar, seolah-olah dia masih memelototi sang pembudidaya iblis. Ah! Chen Ping meraung tertahan, matanya merah. Ia membungkuk dalam-dalam ke arah mayat kultivator binatang itu, suaranya serak namun tegas, saudara-saudara, jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendammu. Aku pasti akan mengusir kultivator iblis itu dari surga ke-6. Wu Hao sepertinya merasakan emosi Chen Ping. Ia perlahan membuka matanya dan bertanya dengan lemah, Chen Ping, ada apa? Chen Ping menyeka air matanya dan berpura-pura tenang, tidak apa-apa, kita sudah sampai di lembah Yunwu. Bertahanlah sedikit lagi, dan kita akan segera menemukan seseorang dari sekte Raja Obat untuk menyembuhkanmu. Dia mendukung Wu Hao dan berjalan ke pintu masuk lembah. Wu Hao berjuang untuk mengulurkan tangannya, membentuk segel tangan yang rumit, dan menggumamkan sesuatu. Saat ia merapal mantra, ruang di pintu masuk lembah mulai terdistorsi, dan tirai cahaya transparan perlahan muncul. Chen Ping menopang Wu Hao dan melangkah masuk ke dalam tirai cahaya itu selangkah demi selangkah. Pintu masuk lembah di belakang mereka perlahan kembali ke keadaan semula, menghalangi semua kesedihan dan kebencian. Saat kami memasuki lembah awan, pemandangan di depan kami tiba-tiba berubah, kicau burung, bunga-bunga bermekaran, dan aroma obat memenuhi udara, yang sama sekali berbeda. Namun, Chen Ping merasa begitu berat hingga ia tak bisa bernapas. Bayangan para biksu binatang yang gugur dalam pertempuran terus terbayang di benaknya. Wajah-wajah yang cerah dan sorot mata penuh tekad itu terpatri kuat di hatinya. Dia tahu bahwa mulai saat ini, tanggung jawab di pundaknya menjadi lebih berat. Mereka tidak hanya harus menyembuhkan Wu Hao, mengambil kembali buku pengorbanan, menyelamatkan surga ke-6, tetapi mereka juga harus mencari keadilan bagi para biksu binatang yang mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi mereka. Penggarap iblis, pemakan jiwa, Chen Ping bergumam pelan, tatapan tajam terpancar di matanya. Ia menggenggam pedang pembunuh naga di tangannya,
dan bilahnya sedikit bergetar, seolah mencerminkan amarah di hatinya. Pada saat ini, beberapa wanita bergaun putih berjalan cepat sambil memegang kotak obat, dengan ekspresi waspada di wajah mereka. "Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke sekte Raja Obat? Kami di sini untuk mencari bantuan medis." Chen Ping buru-buru berkata, memeluk Wu Hao lebih erat. Dia terluka parah dan sangat membutuhkan perawatan. "Aku mohon para wanita untuk bersabar." Para wanita saling bertukar pandang, dan salah satu dari mereka, yang tampak seperti pemimpin, melangkah maju dan dengan hati-hati memeriksa luka Wu Hao, mengerutkan kening. Dia terluka parah, dan dia telah terkikis oleh energi iblis. "Ikutlah dengan kami. Ketua sekte ada di aula depan. Apakah kita akan menyelamatkannya tergantung pada keputusannya." Chen Ping buru-buru mengucapkan terima kasih kepada mereka, sambil menggendong Wu Hao dan mengikuti wanita itu menuju aula depan. Sepanjang perjalanan, ia menemukan bahwa sekte Raja Obat dipenuhi perempuan, ada yang memetik herbal, ada yang mengolah pil, dan ada pula yang mengajarkan keterampilan medis. Semua orang memasang ekspresi fokus di wajah mereka, yang sangat kontras dengan kekacauan di luar. Ketika mereka sampai di pintu aula depan, wanita yang memimpin rombongan berhenti dan berteriak ke dalam, "Tuan, ada dua tamu yang sedang mencari perawatan medis. Salah satunya terluka parah dan telah terkorosi oleh energi iblis. Biarkan mereka masuk." Sebuah suara lembut dan tenang terdengar dari dalam. Chen Ping menggendong Wu Hao ke aula depan dan melihat seorang wanita bergaun ungu duduk di kursi utama. Ia tampak berusia 30-an, dengan sikap anggun dan ketenangan bak dokter di antara alisnya. Ia adalah Ling Yue, pemimpin sekte Raja Obat dan mantan tabib kekaisaran kerajaan ilahi. Ling Yue berdiri dan berjalan menghampiri Wu Hao. Melihat Wu Hao yang terluka, Ling Yue bertanya dengan kaget, "Tuan, ada apa? Mengapa Tuan terluka parah? Dan siapa Anda?" Mendengar pertanyaan Ling Yue, Chen Ping segera menjelaskan, "Master Sekte, nama saya Chen Ping. Raja terluka oleh pemakan jiwa saat mencoba melindungi jalan keluar kita. Sekarang, langit ke-6 telah dikuasai oleh jiwa iblis. Hanya Anda yang bisa menyembuhkan Raja. Tolong bantu." Ling Yue menatap wajah pucat Wu Hao. Matanya dipenuhi kesungguhan. Ia segera memerintahkan murid-muridnya, "Cepat bawa Raja ke ruang tenang dan ambilkan pil pembersih jiwa dan rumput pembaru denyut nadi. Aku ingin segera menyembuhkannya." Para murid menanggapi dengan cepat dan dengan hati-hati membawa Wu Hao ke ruangan yang tenang. Ling Yue menoleh ke Chen Ping dan berkata, "Ikut aku. Aku perlu tahu detail cedera Raja agar aku bisa menyesuaikan rencana perawatannya." Chen Ping mengikuti Ling Yue ke ruang belajar dan menjelaskan satu persatu bagaimana Wu Hao bertarung dengan Soul Devourer, dipaksa meninggalkan buku pengorbanan, dan dikejar oleh para kultivator iblis sepanjang jalan. Setelah mendengar ini, Ling Yue mendesah pelan, "Aku tak pernah menyangka langit ke-6 akan jatuh ke dalam kondisi seperti ini. Sang pemakan jiwa telah memperoleh kitab pengorbanan dan melepaskan 100.000 jiwa iblis. Akan sulit untuk membalikkan keadaan. Tapi selama Raja bisa pulih, kita masih punya harapan." Chen Ping berkata dengan tegas. Ling Yue mengangguk. "Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk merawat Raja, tetapi lukanya terlalu parah. Dia akan membutuhkan setidaknya 2 minggu untuk sadar. Selama waktu ini, jangan bermalas-malasan. Aku melihat energi spiritualmu telah sangat terkuras. Akan lebih baik bagimu untuk berkultivasi dengan tenang di sekte Raja Obat dan mempersiapkan diri untuk pertempuran melawan para kultivator iblis di masa depan." Chen Ping baru saja memikirkan hal ini dalam benaknya dan segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pada hari-hari berikutnya, Chen Ping merawat Wu Hao yang tidak sadarkan diri saat berlatih di ruang pelatihan Sekte Yaowang. Sekte Yaowang kaya akan energi spiritual, dan dengan bantuan berbagai ramuan langka, kekuatan spiritualnya pulih sangat cepat, bahkan meningkat dibandingkan sebelumnya. Hari itu, Ling Yue tiba-tiba menemukan Chen Ping dan berkata dengan serius,
Chen Ping, aku menemukan bahwa kamu memiliki darah naga di dalam dirimu, dan itu sangat murni, kan? Chen Ping terkejut. Ia tidak menyangka Ling Yue bisa melihat garis keturunannya. Tuan, Anda memiliki mata yang tajam. Saya memang memiliki garis keturunan naga. Mata Ling Yue berbinar gembira, gampang sekali. Murid-murid Sekte Raja Obat semuanya perempuan, dan mereka memiliki fisik yang istimewa. Jika mereka bisa menyatu dengan garis keturunan nagamu, itu tidak hanya akan meningkatkan kultivasi mereka, tetapi juga memberi mereka kekuatan untuk melawan roh-roh iblis. Saya ingin berdiskusi dengan Anda agar saya dapat menggabungkan garis keturunan para murid Sekte Raja Obat dengan garis keturunan Anda secara bertahap. Sebagai imbalannya, semua ramuan dan ramuan abadi dari Sekte Raja Obat akan tersedia untuk Anda gunakan guna membantu meningkatkan kultivasi Anda. Bagaimana menurut Anda? Chen Ping tercengang. Ia tak menyangka pemimpin sekte akan mengajukan permintaan seperti itu. Tetapi memikirkan adegan di mana para kultivator binatang mengorbankan diri mereka untuk melindungi mereka, dan krisis surga ke-6, dia tahu bahwa dia tidak bisa menolak. Ini tidak hanya akan meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi juga menumbuhkan lebih banyak kekuatan untuk melawan para kultivator iblis. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, "Baiklah, aku berjanji." Ling Yue sangat gembira dan segera memanggil murid-murid Sekte Raja Pengobatan untuk menjelaskan masalah fusi darah. Meskipun para pengikutnya sedikit malu, mereka semua setuju ketika mereka berpikir untuk berkontribusi dalam melawan para pembudidaya jahat. Keesokan harinya, fusi darah resmi dimulai. Murid perempuan pertama memasuki ruang fusi. Ia mengenakan gaun putih dan sedikit gugup di wajahnya. Melihat hal ini, Chen Ping menasihati, "Jangan gugup, kamu akan segera mencapai puncak kenikmatan." Master Sekte berkata, "Kami akan sepenuhnya mematuhi rekan Daois Chen." Setelah berkata demikian, murid perempuan itu pun berbaring. Chen Ping sudah berpengalaman, jadi ia memulai serangkaian gerakan kecil. Murid perempuan itu tersipu dan tersentak. "Rekan Taois Chen, sudah selesai. Ayo cepat bergabung." Murid perempuan itu tidak tahan lagi. Chen Ping mengangguk, lalu memasuki tubuh murid perempuan itu dan mulai bergabung. Kemudian dia mengaktifkan garis keturunan naga, dan kekuatan spiritual emas melonjak keluar dari tubuhnya dan perlahan-lahan disuntikkan ke tubuh murid perempuan itu. Murid perempuan itu menggigil seluruh tubuhnya, lalu menutup matanya, ekspresi nyaman di wajahnya. Kekuatan garis keturunan naga tidak hanya menyehatkan meridiannya, tetapi juga membuatnya mengalami kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setengah jam kemudian, murid pertama menyelesaikan fusi, dan tingkat kultivasinya langsung naik dari tingkat ke-6 alam abadi bumi ke tingkat ke-7. Wajahnya penuh kejutan. "Hebat, aku sudah terjebak di tingkat ke-6 alam abadi duniawi selama bertahun-tahun. Aku tak menyangka rekan Daois Chen akan berhasil menembusnya." Murid perempuan itu sangat gembira. Dengan keberhasilan murid pertama, murid-murid lainnya menjadi lebih bersemangat dan berbaris untuk menunggu integrasi. Tubuh Chen Ping jauh lebih unggul daripada orang biasa. Meskipun ia menggabungkan darahnya siang dan malam, ia hanya merasa sedikit lelah. Ling Yue akan menyiapkan pil bergizi dan ramuan ajaib untuknya setiap hari sehingga dia bisa memulihkan kekuatannya dengan cepat. Dengan cara ini, hari demi hari, para murid perempuan Sekte Raja Obat bergiliran bergabung dengan Chen Ping. Kultivasi setiap orang meningkat secara signifikan, dan garis keturunan naga Chen Ping menjadi lebih murni dalam fusi berkelanjutan, dan kultivasinya juga meningkat secara konsisten. Setengah bulan kemudian, semua murid biasa Sekte Yaowang menyelesaikan fusi darah, hanya menyisakan Ling Yue. Pada saat ini, kultivasi Chen Ping telah mencapai puncak tingkat pertama alam abadi duniawi, dan dia hanya selangkah lagi dari terobosan. Malam itu, Ling Yue masuk ke ruang fusi. Ia mengenakan gaun ungu dan memiliki temperamen yang elegan, sangat berbeda dari murid-murid perempuan sebelumnya. "Selanjutnya, giliranku." Setelah Ling Yue selesai berbicara,
dia perlahan melepas pakaiannya. Chen Ping mengangguk, dan tanpa basa-basi lagi, dia langsung menghubungkan kedua orang itu. Kekuatan spiritual keemasan mengalir deras ke dalam tubuh Ling Yue, dan tubuhnya sedikit bergetar. Kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 alam abadi bumi. Ketika ia menyatu dengan Chen Ping, energi yang dihasilkan jauh lebih kuat daripada murid biasa. Dua kekuatan dahsyat saling terkait dalam ruang fusi, dan cahaya keemasan menerangi seluruh ruangan. Kali ini integrasinya memakan waktu lebih lama daripada sebelumnya. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, setelah 3 hari 3 malam, penggabungan akhirnya selesai. Ketika kekuatan spiritual emas ditarik, tingkat kultivasi Ling Yue benar-benar menerobos ke alam abadi manusia tingkat pertama, dan kekuatan yang bahkan lebih dahsyat mengalir dalam tubuh Chen Ping. Tingkat kultivasinya berhasil menerobos ke alam abadi bumi tingkat kedua. Ling Yue menatap Chen Ping dengan senyum puas di wajahnya. Hebat. Kultivasimu meningkat lebih cepat dari yang kuduga. Denganmu di sini, harapan kita untuk melawan para kultivator iblis semakin besar. Chen Ping merasakan kekuatan yang melonjak dalam tubuhnya dan hatinya dipenuhi dengan keyakinan. Dia tahu bahwa dia sekarang memiliki kekuatan untuk bersaing dengan iblis. Ia menatap ke arah ruangan yang sunyi dan bergumam dalam hatinya, "Tuan, jangan khawatir, ketika Tuan bangun, kami pasti akan merebut kembali surga ke-6 dan membalaskan dendam para biksu yang gugur." Pada saat ini, Wu Hao di ruangan yang tenang menggerakkan jari-jarinya sedikit dan terbangun. Ketika berita kebangkitan Wu Hao menyebar di Sekte Yaowang, seluruh sekte menjadi gempar. Ketika ia keluar dari ruangan yang sunyi dengan dukungan Chen Ping, ia melihat energi spiritual murni yang menyelimuti para murid Sekte Raja Obat, dan mendengar seluruh kisah fusi darah. Matanya penuh emosi, "Rekan Taois Chen, tubuhmu sangat bagus. Begitu banyak wanita, Tuan, sebagai penguasa suatu negara, Anda mungkin memiliki ribuan wanita cantik di harem Anda." "Siapakah saya?" Chen Ping buru-buru berkata dengan rendah hati. "Tak ada bandingannya. Haremku yang terdiri dari ribuan selir telah bertahan 100 tahun, dan aku masih belum sepenuhnya menyukai mereka. Dan kau memiliki ratusan murid perempuan di Sekte Raja Obat hanya dalam 12 hari. Aku sangat iri." Mata Wu Hao penuh dengan rasa iri. Bersambung, nantikan kisah berikutnya.